Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh atwa'ul khalqi li rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah majelis Masjid Jami Baitur Rahman yang insya Allah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada kesempatan malam Senin yang mulia ini, setelah rangkaian sholat maghrib berjamaah diiringi dengan zikir, tasbih, tahmid, munajat, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiring harapan kita bersama, mudah-mudahan rangkaian ibadah diterima, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat seiring salam kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kelak moga-moga kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu silakan saja para bapak yang sudah megang kitabnya dibuka halaman 18. Warawaina fi sahihi Muslim, baris ke-7 dari atas. Iya. Rada-rada salah. Udah ketemu, Pak? Suaranya udah habis nih, Pak. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Wa rawaina fi sahihi Muslim, dan telah diriwayatkan kepada kami di dalam hadis sahih Muslim an Sa'ib bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang Arab Badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, orang Arab Badui itu bilang sama Nabi, allamani kalaman aqulu. Allamani kalaman aquluhu, ajarkan kepada aku kalaman, kalimat zikir. Aquluhu, yang akan aku baca zikir itu. Ini ada orang Arab Badui dari atas gunung, Pak, datang jauh-jauh menghadap Nabi. Datang kepada Nabi pengen apa? Minta diajari kalimat zikir yang bisa dibaca. Qala, ketika itu Nabi bilang, qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira,
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin la haula wala quwwata illa billah al-azizil hakim. Diajari itu kalimat ini kepada Nabi. Kata Rasulullah, la ilaha illallah, tiada Allah, tiada Tuhan kecuali Allah. Wahdahu la syarikata, yang esa tidak ada sekutu baginya. Allahu akbar kabira, Allah yang amat maha besar. Walhamdulillahi katsira, pujian yang banyak bagi Allah. Wa subhanallah rabbal alamin, maha suci Allah Tuhan seluruh alam. La haula wala quwata illa billahil azizil hakim, tidak ada daya untuk melaksanakan perintah Allah dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi larangan Allah kecuali melalui pertolongan Allah yang maha agung lagi maha bijaksana. Ini orang Arab diajarin tuh Pak kalimat zikir sama Nabi seperti ini. Ketika diajari kalimat ini, orang Arab yang tadi nanya lagi, qala fahaula ili rabbi, kalau itu sih ya Rasulullah kalimat-kalimat zikir untuk Tuhanku, semuanya menjurus kepada Allah. Pamali, kalau buat aku tuh mana? Minta dia. Ini yang nanya ngerti bahasa Pak. Ya. Kalau tadi yang diajarkan Rasulullah itu kata orang Arab yang nanya fahaula ini rabbi, itu kan buat Tuhanku, buat Allah. Pamali, kalau buat aku tuh mana? Nabi jawab lagi, qala qul Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Kalau buat engkau itu kata Nabi baca Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni sayangilah aku, rahmatilah aku, wahdini berikan petunjuk kepada aku, warzuqni dan berikan rezeki kepada aku. Ini kalau kita baca buat siapa nih Pak? Buat kita. Ini yang nanya orang Arab Badui, ternyata buat siapa nih sebenarnya? Buat kita Pak. Siapa yang tidak mau minta permohonan ampunan? Allahumma gfirli. Kita banyak dosa nggak Pak? Banyak Pak. Dosa kita banyak, dosa kita melimpah. Kita bermohon ampunan dari Allah. Di samping permohonan ampunan kita minta rahmat kasih sayang dari Allah. Dalam perjalanan yang begitu banyak cobaan rintangan, kita butuh petunjuk dari Allah. Wahdini, bahkan untuk beribadah kepada Allah kita minta dianugerahkan rezeki, rezeki yang halal, rezeki yang mubarak, rezeki yang berkah. Dalam konteks kita manfaatkan rezeki ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rawaina fi sahihi Muslim, dan telah diriwayatkan juga untuk kami dalam kitab hadis Sahih Muslim, an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas qala, dia berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ketika kami berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kata Nabi, ayak jizu ahadukum ayyaksiba fi kulli yaumin alfas hasanatin. Nabi nanya tuh, apakah seseorang di antara kalian, apakah seseorang di antara kalian tidak mampu menghasilkan setiap hari 1000 nilai kebaikan? Nabi nanya tuh Pak, apakah seseorang di antara kalian tidak mampu setiap hari melakukan 1000 kebaikan? Fasalau sa'ilun min julusahi, ketika itu yang duduk dengan Nabi nanya tuh, kaifa yaksibu alfa hasanatin, bagaimana caranya kalau setiap hari kita melakukan 1000 nilai kebaikan? Qala, kata Nabi, yusabbihu mi'ata tasbihatin, bacalah setiap hari 100 kali tasbih. Fatuktabulahu alfu hasanatin, maka akan diberikan ganjaran pahala 1000 kebaikan. Ya Allah Pak,
Pak, Nabi nanya, apakah kalian itu mampu melakukan setiap hari 1000 kebaikan? Ya, ternyata ada yang nanya, ya Rasulullah, caranya bagaimana kalau setiap hari kita melakukan 1000 kebaikan? Kata Nabi, yusabbihu mi'ata tasbihatin, baca setiap hari 100 kali tasbih. 100 kali tasbih bacanya, fatuk tabulau alfu hasanatin, ganjaran pahalanya 1000 kebaikan, Pak. Ya Allah, 1000 kebaikan banyak nggak, Pak? Bacanya 100, gajinya 1000 kebaikan. Mana banyakan tuh gaji sama kerjaannya, Pak? Banyakan gajinya. Kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. 1 dibanding 10, 10 dibanding 100, 100 dibanding 1000. Ini tidak dimiliki oleh umat-umat yang lalu, Pak. Cuman hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Untuk mengalahkan, mengukur daripada kebaikan umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu umurnya panjang, Pak. Ada yang umurnya 800 tahun, ada yang 600 tahun, ada yang 700 tahun. Kalau kita yang datang umur kita berapa, Pak? Hah? 10 paling panjang. Baina sitin was sab'in, antara 60 tahun dan 70 tahun. Ya, Pak. Kemarin artis cantik yang meninggal siapa, Pak? Apalanya lagi. Hah? Kalau yang cakep dihafal. Kalau yang begini ingat aja bawahannya. Ya, Pak. Yang cakep aja mati, apalagi yang jelek, ya, Pak. Ya, Pak ya. Kan begitu, Pak. Yang cakep mati, apalagi yang jelek. Yang kaya meninggal, apalagi yang miskin. Yang berilmu aja meninggal, apalagi yang kagak berilmu. Yang kuat aja meninggal, apalagi yang lemah. Nah, persiapan yang diajarkan Rasulullah, jangan kosong lidah kita untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Nabi memberikan informasi penting, setiap hari melakukan 1000 nilai kebaikan, ternyata baca 100 kali tasbih, fatuk tabulahu alfu hasanah, akan diberikan ganjaran, dicatat oleh Allah 1000 nilai kebaikan. Autukhattu anhu alfu khati'atin, dan akan dihapus 1000 kesalahannya. 1000 kesalahan kita, Pak, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita membaca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. 100 kali tasbih dapat 1000 kali nilai kebaikan, dan akan dihapus 1000 macam perbuatan kesalahan. Inilah cara Allah memberikan rahmat, kasih sayang kepada hambanya. Umat Nabi Muhammad doang, ya? Umat Nabi Muhammad saja, Pak. Saking sayangnya Nabi sama kita tuh, Pak, diberikan upah yang luar biasa. Ya. Lanjut, wa ruwaina fi sahihi Muslim, yang bawahnya, dan diriwayatkan kepada kita dalam kitab hadis Sahih Muslim, an Abi Dzarrin, dari Abi Dzar radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, kata Nabi, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqah. Manakala pagi hari salah seorang di antara kalian harus memberikan sedekah kepada persendian yang ada di dalam tubuhnya. Sulami itu persendian, Pak. Ketika pagi hari, ini persendian yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di leher, yang ada di tangan, yang ada di lutut, yang ada di pinggang. Kalau mau hitung-hitung ada 360 persendian. Jumlah tahun ya. Sama, setahun 360 hari. Besok nih ketika pagi-pagi dia nuntut tuh sama kita tuh. Yang persendian di tangan minta, yang persendian di leher minta,
yang persendian di lutut minta, yang ada persendian di kaki minta, yang di betis minta, yang di mana saja minta. Yang 360 persendian inti manakala pagi hari minta, Pak. Berarti kalau dia minta, yang kasih sedekah siapa? Yang kasih sedekah bukan orang lain. Yang kasih sedekah diri kita sendiri, orang persendian diri kita sendiri itu, Pak. Lalu bagaimana caranya? Fakullu tasbihatin sedekah. Setiap bacaan tasbih itu akan bernilai sedekah. Itu tadi Bapak habis sholat maghrib baca tasbih enggak? Berapa kali? 33 kali. Buat siapa tuh? Buat persendian Bapak sendiri. Wa kullu tahmidatin sedekah. Baca kalimat tahmid alhamdulillah. Berapa kali? 33. Wa kullu tahlilatin, dan setiap bacaan tahlil la ilaha illallah sedekah akan bernilai sedekah buat persendian kita. Wa kullu takbiratin sedekah, dan setiap kalimat takbir Allahu akbar kita baca 33 kali itu juga akan bernilai sedekah. Buat siapa? Buat persendian yang ada di dalam diri kita. Tuh. Wa amrum bil ma'rufi sedekah, ngajak orang berbuat baik sedekah. Bapak kalau ngaji di Masjid Baitur Rahman ngajak orang apa jalan sendiri? Jalan diri. Jalan sendiri. Ngajak juga, Pak, jangan jalan sendiri aja. Hah? Kalau diajak nggak mau kasih duit. Ya Pak, ngajak orang berbuat baik itu bernilai sedekah. Ya Pak, ikut yo ngaji di Masjid Baitur Rahman. Dia mau Pak, selama dia datang pahalanya buat yang ngajak tuh. Enak gak Pak? Gara-gara kita ngajak tuh Pak, dia dapat ganjaran pahala tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajak. Mandala ala khairin kafa'ili. Kenapa? Karena kalau mau menuju surga nggak boleh sendiri, Pak. Ngajak teman, ngajak tetangga, ngajak sahabat. Gitu ya. Nih kalau perang dakwah kita berhasil, Pak. Satu orang ngajak orang satu aja. Kira-kira Masjid Baitur Rahman bagaimana? Gak usah banyak-banyak, ngajak orang satu aja Pak, ngajak. Tuh, kenapa? Karena ngajaknya saja akan bernilai sedekah. Berarti sedekah itu bukan hanya berbentuk uang, Pak. Ada orang bilang sama Nabi, ya Rasulullah, enak jadi orang kaya? Enak nggak jadi orang kaya? Enak. Kenapa kamu bilang enak jadi orang kaya? Orang kaya bisa borong pahala. Dari segi apa kata Nabi orang kaya bisa borong pahala? Kalau orang miskin sholat, orang kaya sholat dapat pahala. Kalau orang miskin puasa, orang kaya puasa, dua-duanya dapat pahala. Kalau orang miskin baca Quran, orang kaya baca Quran dapat pahala. Kalau orang miskin mau sedekah dengan uang, orang miskin mau sedekah dengan uang, orang kaya bisa, orang miskin bisa nggak Pak? Nah kata Nabi, ngajak orang melakukan nilai kebaikan itu akan bernilai sedekah. Nih dari Antep nih Pak, ya dari Antep apa RCTI ini Pak? Iya. Tempo ada. Ya Pak, yang tempo ada, tempo kagak ada. Jangan dikira kagak ada nilai sedekahnya Pak. Itu ya, dia meliput nanti dia sebar niat Bismillahirrahmanirrahim, orang dengerin, sedekah enggak? Sedekah. Ya Allah Pak. Sedekah tuh. Lebih lanjut jamaah sekalian yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahyun anil munkari sedekah. Mencegah orang berbuat kemunkaran sedekah. Kalau ada di kampung kita
Kalau ada di dekat tetangga masjid ini ada orang melakukan kemunkaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, dzalika adaful iman. Kalau kita bisa mencegah perbuatan munkar, akhirnya dia tidak jadi berbuat maksiat, itu juga akan bernilai sedekah. Tuh ya. Benar Pak? Ngajak berbuat baik sedekah, mencegah orang berbuat munkar sedekah. Wa yajzi'u min zalika rakaatani yarka'uha minad duha, dan juga mencukupi kalau baca tasbih kagak, baca tahmid kagak, baca tahlil kagak, baca takbir kagak, ngajak berbuat baik kagak, mencegah perbuatan munkar juga kagak, kata Nabi gantinya sholat duha 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu mencukupi buat memberikan sedekah buat persendian yang ada di dalam diri kita. Kalau sholat duha juga kagak, kebangetan nih orang. Ya Pak ya? Minta doang, tuh, minta rezeki doang ya. Dituntut nanti, jangan dikira kagak dituntut nih Pak. Tasbih kagak, tahlil kagak, takbir kagak, ngajak berbuat baik kagak, mencegah kepada perbuatan munkar kagak, sholat duha kagak. Jangan heran nanti yang 360 persendian nuntut sama dirinya sendiri. Kata persendian, enak aja kamu wahai manusia, sombong kamu, saya dipakai terus. Persendian yang ada di leher dipakai, yang ada di tangan dipakai, yang ada di pinggang dipakai, yang ada di lutut dipakai, yang ada di pergelangan kaki dipakai, tapi enggak pernah dikasih ongkosnya. Tuh Pak, paling tidak sholat duha 2 rakaat. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10, ada yang 12. Kalau Bapak milihnya berapa? Cukup dah. Kalau rokaat emang 2. Kalau uang 100.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta, milihnya yang berapa? Pinter anak TK. Ya Pak, kita kalau ibadah maunya yang dikit, tapi kalau urusan dunia maunya yang banyak. Emang begitu manusia Pak. Ya, betul Pak. Tapi Nabi bijaksana Pak. Di sini angkanya nggak ditulis 12 Pak. Cukup 2 rakaat. Itu sudah menyamai daripada tasbih, takbir, tahmid, tahlil, mengajak kepada perbuatan ma'ruf, mencegah kepada perbuatan munkar, dalam rangka memberikan sedekah kepada persendian yang ada di dalam diri kita. Kita lanjut jamaah sekalian. Wa rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim, dan juga telah diriwayatkan kepada kita dari 2 kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Musa al-Ash'ari, yang datangnya dari Abi Musa al-Ash'ari, dia berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi kepada aku, kata Abi Musa al-Ash'ari. Kata Abi Musa al-Ash'ari, Nabi pernah berkata kepada aku, ala adulluka ala kandi min kunuzil jannah, maukah aku tunjukkan kepada engkau, aku beritahu kepada engkau ada 1 tabungan dari tabungan-tabungan sorga. Mau enggak aku kasih tahu, aku tunjukkan kepada engkau ya Abi Musa al-Ash'ari, ada 1 tabungan di antara tabungan-tabungan sorga. Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Apa tuh yang akan menjadi tabungan sorga? Qala, kata Nabi, qul la haula wa la quwwata illa billah. Kata Nabi, yang akan bisa menjadi tabungan sorga bila mana engkau membaca kalimat la haula wa la quwwata illa
billah. Bapak punya tabungan BNI ada? Hah? Yang banyak. BCA? Ada. Aduh. Apalagi Pak? Mandiri? Apalagi? BRI? Tuh. Semua bank ada. Bank Rijal ada? Ya Pak? Enggak ada. ATM-nya doang. Tuh Pak. Ini bank-bank yang kita tabung di bank Pak. Ternyata ada tabungan dunia, ada tabungan akhirat. Kadangkala kita berpikir untuk urusan tabungan dunia mulu Pak. Ya Pak ya. Kita kalau tabungan dunianya sedikit kita bingung, kita resah, kita gelisah. Tapi kita kagak pernah berpikir bagaimana kita memiliki tabungan untuk sorga. Kalau kita baca kalimat la haula wala quwata illa billah, itu ternyata kata Rasulullah akan menjadi tabungan di antara tabungan-tabungan sorga. Nah kalau kita udah nabung kan enak Pak. Ya. Kira-kira baca la haula wala quwata illa billah berat atau enteng? Enteng Pak. Tidak ada daya untuk melaksanakan perintah Allah dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi larangan Allah illa billah, kecuali karena pertolongan dari Allah. Ini kita bisa datang ke Masjid Baitur Rahman karena siapa Pak? Karena Allah. Bukan karena hebatnya kita, bukan. Kita bisa sholat, kita bisa sujud, kita bisa ruku, kita bisa bermunajat doa kepada Allah. Itu karena semata-mata manakala kita keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Hujan. Lanjut. Ini masih kedengeran ya. Kita lanjut. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Turmuzi an Sa'ad bin Abi Waqqas, dan telah diriwayatkan kepada kami dari hadis Sunan Abi Dawud At-Turmuzi an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, annahu bahwasanya Nabi dakhala ma'a Rasulillah, ketika masuk bersama Rasulullah, Nabi menemui alam ro'atin, ada seorang wanita, baina yadaiha, di hadapan wanita ini, nauyan au haso, ada biji korma atau beberapa kerikil batu, tusabihu bi, yang digunakan buat bertasbih. Zaman Rasulullah nih wanita yang tukang bertasbih, dia pakai biji korma Pak. Biji korma buat apa? Buat menghitung berapa jumlah yang dia baca untuk bertasbih kepada Allah. Alat yang digunakan di saat itu dia kumpulin tuh biji korma, auhaso atau kerikil-kerikil batu, hatta tusabi, sehingga dia gunakan buat bertasbih. Nabi ngelihat begini, Nabi bilang, faqala ala ukhbiruka bima huwa aisaru alaiki min hadza au afdal. Wanita, kata Nabi, mau enggak aku kasih tahu informasi satu amalan yang lebih mempermudah engkau dan lebih utama dari itu? Faqala, kata Nabi, baca subhanallah adada ma khalaqa fis sama wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard wa subhanallah adada ma baina zalik wa subhanallah adada ma huwa khaliq wallahu akbar misla zalik walhamdulillah misla zalik wa la ilaha illallah misla zalik wala haula wala quwata illa billah misla zalik. Ini sama seperti dia membaca ribuan kalimat tasbih Pak. Kira-kira kalau baca begini pakai alat hitung nggak kira-kira Pak? Hah? Baca kalimat tadi itu subhanallah adana ma khalaqa fis sama,
Subhanallah madada ma khalaqa fil ard. Subhanallah adada ma baina dzalik. Subhanallah adada ma huwa khaliq. Wallahu akbar misla dzalik. Walhamdulillahi misla dzalik. Wala ilaha illallah misla dzalik. Wala haula wala quwata illa billah misla dzalik. Itu kata Nabi lebih ringan dibacanya, sekalipun tadi engkau gunakan biji korma yang begitu banyak, engkau gunakan batu-batu kerikil untuk menghitung berapa banyak kalimat-kalimat zikir yang kau baca, ternyata ada satu amalan yang menyamai itu, Pak. Ringkas, Pak. Kita kalau boleh pilih, yang mana kita pilih ini, Pak? Hah? Yang ringkas. Ya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama wa subhanallah adada ma khalaqa fil ard wa subhanallah adada ma baina zalik wa subhanallah adada ma huwa khaliq. Wallahu akbar misla zalik. Walhamdulillah misla zalik. Wala ilaha illallah misla zalik. Wala hawla wala quwwata illa billah misla zalik. Enggak butuh apa? Enggak butuh tasbih, enggak butuh batu kerikil, enggak butuh biji korma. Bukan berarti tasbih ya, enggak boleh kan? Bukan berarti tasbihnya dibuang, bukan, Pak. Ya, Pak. Ini ternyata ganjaran pahalanya mengalahkan juga ribuan tasbih yang kita baca. Kita berharap insya Allah lidah kita jangan sampai kering daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina ka hayatil ulama wa amitna ka mautis syuhada wa sunna fi zumratil awliya wa akhrijna minad dunya muslimin wa alhiqna bis solihin. Ya Rabbana ibtawadina wa alib bainana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina min indik wahfiz alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa anzil alaina min barakatik wa anzil ya rafi hazal masjid baitur rahman min barakatik wa albisna libasal afik wa afiyatik fi dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.